Jika kamu entah bagaimana jatuh ke dalam lubang hitam, itu mungkin mengubah masa depanmu dan menghapus masa lalumu. Iya, setidaknya secara teori. Yuk kita mulai dengan dunia nyata tempat kita hidup. Di sini, di planet bumi, masa lalumu pasti bisa menentukan masa depanmu. Tapi bayangkan kamu tidak berada di bumi, tapi di suatu tempat di alam semesta yang tak berujung, dan kamu menemukan jenis lubang hitam tertentu. Lubang hitam yang ditemukan oleh seorang ahli matematika UC Berkeley. Supaya tidak tertukar dengan lubang hitam biasa, kita sebut saja jenis ini. Bagaimana dengan lubang hitam jinak? Jadi inilah alasannya mengapa kamu membutuhkan lubang hitam yang spesifik. Masalahnya kamu tidak mungkin bisa bertahan hidup di lubang hitam biasa, tapi menurut beberapa perhitungan yang dilakukan oleh rekan postdoktoral Hinz dari UC Berkeley, jenis lubang hitam tertentu yang kita sebut sebagai lubang hitam jinak ini bisa saja mengembang dengan laju yang sangat cepat. Inilah yang memungkinkan untuk bertahan hidup dalam transisi dari dunia kita yang deterministik ke lubang hitam yang tidak deterministik. Bayangkan kamu selamat dari perjalanan itu dan sekarang kamu bergerak menuju pusat lubang hitam yang jinak. Mustahil untuk membayangkan apa yang ada di dalamnya, dan jika kamu sebagai seorang penjelajah benar-benar bisa masuk ke dalam lubang hitam, kamu tidak akan pernah bisa mengkomunikasikan kepada dunia luar hal-hal menarik apa yang tersembunyi di dalamnya. Tapi bukan itu yang menarik bagi kita sekarang. Kita perlu tahu bagaimana menyingkirkan masa lalu. Hinz, matematikawan yang sudah kamu kenal, mempelajari lubang hitam yang tidak berotasi dan memiliki muatan listrik. Hal yang paling penting dari lubang hitam adalah selain horizon peristiwa, mereka juga memiliki horizon Cauchy. Inilah intinya. Horizon Cauchy adalah tempat di mana apa yang disebut determinisme runtuh. Itu mungkin terdengar terlalu ilmiah, tapi izinkan aku menjelaskannya padamu ya. Horizon Cauchy adalah tempat di mana masa lalumu tidak lagi menentukan masa depanmu. Jadi inilah metode yang terbukti secara matematis dan tampaknya berhasil untuk menyingkirkan masa lalumu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah pergi ke luar angkasa, menemukan lubang hitam tertentu, masuk ke pusatnya, dan mencapai horizon Cauchy. Tapi jika kedengarannya terlalu rumit, kamu bisa mencoba untuk tidak melakukan kesalahan di bumi. Ide-ide seperti masa lalumu bisa dibatalkan. Kamu memiliki banyak pilihan tentang bagaimana masa depanmu akan berkembang. Semua jargon tersebut terdengar tidak realistis sekaligus menarik. Misalnya, bayangkan tidak ada yang tahu bahwa kamu gagal masuk ke perguruan tinggi dan mendapatkan gelar. Tetapi mulai sekarang, kamu memiliki setiap kesempatan untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Tapi hanya secara teoritis, kenyataannya begitu kamu masuk ke dalam lubang hitam, bukan lubang hitam yang telah kita bicarakan, kemungkinan besar kamu akan lenyap untuk selamanya. Hei, jangan sedih dulu dong. Aku cuma berbicara tentang bentuk fisikmu saat ini. Ini sedikit lebih dalam dari yang terlihat. Masalahnya, ada prinsip mekanika kuantum yang aneh yang dapat dijelaskan dengan cara yang sederhana. Sebagai permulaan, bayangkan kamu bukanlah seorang manusia, melainkan hanya sebuah informasi. Kamu memiliki pengalaman, latar belakang, dan pemikiran. Semua ini adalah informasi tentang dirimu. Sekarang kita buat lebih sederhana lagi yuk. Bayangkan sebuah drive USB atau buku. Kedua benda ini mengandung informasi. Jika kamu menghancurkan drive USB yang berisi musik dan film, maka drive tersebut tidak akan ada lagi dalam bentuk fisiknya. Tapi informasi yang ada di dalamnya tidak akan pernah berhenti ada. Sama halnya dengan buku. Jika kamu membakarnya, informasi yang ada di dalamnya tidak ikut terbakar. Informasi tersebut akan tetap ada, tetapi dalam bentuk lain. Jadi teori yang menyenangkan ini mengklaim bahwa meskipun seseorang melewati horizon peristiwa yang merupakan titik tanpa harapan sebelum kamu menjadi spaghetti, mereka tidak berhenti ada. Dengan kata sederhana, para penjelajah alam semesta ini masih ada, tetapi dalam bentuk informasi. Sekarang, yuk kita kembali ke lubang hitam. Menurut Stephen Hawking, lubang hitam memancarkan radiasi. Radiasi membuat mereka menyusut dan seiring berjalannya waktu, maksudku seiring berjalannya banyak waktu, lubang hitam bisa menyusut sedemikian rupa hingga akhirnya lenyap. Jadi apa yang terjadi pada astronot yang terjebak di dalam lubang hitam? Jika lubang hitam itu menghilang,
tidak, mereka tidak akan terlontar keluar dari lubang hitam seperti semula. Namun mereka akan tetap terlontar dari sana, tapi dalam bentuk radiasi Hawking. Tapi itu hanyalah sebuah teori. Benar, kamu ingat bahwa tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi di dalam lubang hitam. Teori lain mengatakan apa yang terjadi di dalam lubang hitam tidak benar-benar berada di dalam lubang hitam. Kedengarannya seperti alternatif yang bagus untuk ke Las Vegas jika semua penerbangan untuk akhir pekan telah dipesan. Beberapa ilmuwan percaya bahwa lubang hitam mungkin memiliki portal di mana kamu bisa memutar waktu. Menurut teori ini, ada lubang putih di ujung lubang hitam. Jika kamu sampai di sana, kamu dapat membatalkan banyak hal. Misalnya, kamu memecahkan vas kesayangan ibumu, masuklah ke dalam lubang putih, dan semuanya akan kembali seperti baru. Kamu memasak orak-arik dan membuat jus jeruk segar, tapi entah bagaimana kamu kehilangan selera makan. Nggak masalah kok jika kamu memasaknya di dalam lubang putih. Voila! Telurnya tidak pecah, jeruknya tidak terpotong dan segar kembali. Nggak ada lagi makanan yang terbuang. Oke, memutar kembali waktu terdengar sangat keren, jadi kurasa kita mungkin membutuhkan lubang hitam untuk membantu kita. Jika lubang hitam dibuat di laboratorium, katakanlah lubang hitam bisa melahap benda-benda hingga menjadi cukup besar untuk menelan planet. Pertama, lubang hitam itu akan mengunyah Large Hadron Collider yang mungkin bisa menciptakan sesuatu yang mirip dengan lubang hitam di bumi. Berikutnya Jenewa, tempat Large Hadron Collider berada. Kemudian seluruh negara Swiss, lalu Eropa. Pada saat itu tidak lama lagi bumi akan lenyap. Untungnya jika lubang hitam benar-benar muncul, ukurannya akan sangat kecil sehingga tidak akan bisa melakukan apa-apa. Lubang hitam sebenarnya menghasilkan banyak energi dan melepaskannya seringkali dalam bentuk panas seperti tungku. Artinya lubang hitam akan memudar ketika kehabisan bahan bakar. Bahkan jika lubang hitam mikroskopis yang stabil tercipta, lubang hitam itu akan terus bertumbuh dengan sangat lambat sehingga tidak akan ada yang terjadi. Dengan asumsi bahwa ia bertahan cukup lama untuk menyerap partikel-partikel kecil di sekelilingnya, lubang hitam sebesar ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai berat 1 pon pun. Aku nggak akan ada saat itu, tapi lubang hitam di bumi bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Lubang hitam yang relatif kecil pun bisa memancarkan energi yang cukup untuk menghidupi umat manusia. Kita berbicara banyak tentang makanan kan? Jangan lupakan spaghettifikasi. Konsepnya cukup sederhana, ini semua tentang gravitasi. Bayangkan kamu sedang bermain dengan permen karet, dengan kekuatanmu, kamu dengan mudah meregangkannya, sehingga alih-alih potongan biasa, kamu bisa mendapatkan permen karet yang panjang dan tipis. Hal yang sama juga terjadi pada kalian, gaya lubang hitam cukup untuk meregangkan kalian, seolah-olah kamu adalah permen karet. Gravitasi menahanmu di satu sisi yang membuatmu meregang. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa tidak terjadi spaghettifikasi di bumi jika ada gravitasi juga? Gampang aja, gravitasi terlalu lemah untuk melakukan hal itu padamu. Jika kamu meminta kupu-kupu untuk meregangkan permen karet, apakah kupu-kupu bisa melakukannya? Gak mungkin kan? Anggota tubuh mereka yang kecil terlalu lemah. Sama halnya dengan bumi terlalu lemah dibandingkan dengan lubang hitam. Jadi jika kamu bertanya-tanya apakah kamu akan mencapai ketinggian 198 cm, itu mungkin tidak akan pernah terjadi di bumi. Tapi ketika kamu berada di dalam lubang hitam, kamu bisa melampaui ketinggian 198 cm. Tapi momen ketinggian terbaikmu tidak akan bertahan lama. Jika kamu meregangkan permen karet, suatu saat permen karet itu akan robek. Hal yang sama akan terjadi padamu karena spaghettifikasi. Lubang hitam adalah salah satu fenomena paling membingungkan dan menyeramkan di alam semesta karena bisa menelan seluruh bintang dan planet serta mengubah tatanan ruang dan waktu. Tapi bagaimana jika bumi, planet tempat tinggal kita, terjebak dalam cengkraman horizon peristiwa lubang hitam? Apa yang akan kita lihat sebelum akhir yang tak terelakkan itu? Ayo sama-sama cari tahu. Lubang hitam itu seperti pengganggu di taman bermain. Kamu ingin menghindarinya sebisa mungkin. Ini merupakan wilayah di luar angkasa di mana gravitasi sangat kuat sehingga nggak ada satupun, bahkan cahaya sekalipun,
yang bisa lolos darinya. Ini seperti kebalikan Houdini. Seperti kepingan salju, setiap lubang hitam itu unik. Masing-masing memiliki massa, putaran, dan muatannya sendiri. Ukurannya pun berbeda-beda seperti celana jeans. Kecil, ramping, biasa, dan besar, atau semacamnya. Pokoknya ada 4 ukuran. Lubang hitam terkecil adalah yang bermassa bintang. Ini terbentuk saat bintang masif kehabisan energi dan mengerut. Lubang hitam ini layaknya Chihuahua di dunia lubang hitam. Ukurannya memang kecil, tapi sangat agresif. Objek-objek yang ada di dekatnya dilahap habis seperti anak anjing yang kelaparan. Dan bahkan, lubang hitam yang terkecil pun berukuran 3 kali lebih besar dari matahari. Selanjutnya ada anak tengah dalam keluarga kosmik ini, yaitu lubang hitam bermassa menengah. Lubang hitam ini terlalu besar untuk dilahirkan dari bintang yang mati. Para ilmuwan menduga lubang hitam ini terbentuk ketika beberapa lubang hitam bergabung menjadi satu. Meskipun nggak bisa mendominasi galaksi, setidaknya lubang hitam ini bisa menelan bintang-bintang di dekatnya. Untung bagi mereka, bukan? Tapi tahukah kalian apa yang bisa mendominasi sebuah galaksi? Monster raksasa di alam semesta kita, lubang hitam supermasif. Lubang hitam supermasif adalah raksasa yang massanya bisa mencapai jutaan hingga miliaran kali massa matahari. Dan mereka memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan pembentukan galaksi-galaksi induknya. Terakhir ada lubang hitam ultramasif. Percayalah, kalian gak akan bisa membayangkan ukuran dan massanya. Monster kosmik ini sangat langka, tapi yang kita tahu bisa melahap seluruh galaksi seperti Pac-Man. Lalu apa yang terjadi jika kita berada terlalu dekat dengan lubang hitam? Atau lebih tepatnya, apa yang akan kamu lihat di saat-saat terakhirmu? Nah, pertama, kamu akan mencapai horizon peristiwa. Ini semacam point of no return. Batas tak terlihat yang menandai tepian lubang hitam. Dan disinilah hal-hal mulai menjadi sangat aneh. Sebagai contoh, waktu mulai melambat. Bukan bagimu, tapi bagi orang luar yang melihatmu dari jarak yang aman. Kalau kamu jatuh ke dalam lubang hitam, kamu nggak akan merasakan ada yang berbeda. Tapi jika menyaksikan orang lain jatuh ke dalamnya, kamu akan melihat gerakannya melambat dan akhirnya membeku dalam waktu, seperti video yang dijeda. Efek semakin dekat, kamu akan mulai melihat beberapa hal yang sangat menakjubkan. Gravitasi akan membuat cahaya di sekitarmu berbelok dan terdistorsi, menciptakan semacam efek rumah cermin. Kamu bahkan bisa melihat lingkaran cahaya di sekeliling lubang hitam yang dikenal sebagai cincin foton atau semburan partikel berenergi tinggi yang dimuntahkan dari kutub-kutub lubang hitam. Kamu sebenarnya bisa berada cukup dekat dengan lubang hitam tanpa merasakan efek yang berarti. Hanya saja, saat sudah melewati horizon peristiwa, gak ada jalan untuk kembali. Tamatlah sudah. Setelah melewati batas ini, kamu gak akan bisa melihat apapun. Bagi orang yang melihatmu dari luar, akan terlihat seakan kamu menghilang tiba-tiba. Sementara itu, kamu mungkin akan mulai merasa tertarik-tarik, seperti spaghetti. Ini karena gravitasinya sangat kuat hingga menarikmu ke berbagai arah sekaligus. Bahkan ada istilah ilmiah untuk hal ini yang disebut spaghettification. Kita akan bahas linguinifikasi dalam video lain. Sekarang setelah berada di dalam lubang hitam, kamu akan menuju singularitas. Singularitas adalah titik dengan kerapatan tak terbatas di pusatnya, di mana semua materi diremas hingga berukuran satu titik. Ini seperti mencoba memasukkan gajah ke wadah korek api yang kecil, semuanya dipadatkan hingga sekecil mungkin. Artinya, ini saatnya mengucapkan selamat tinggal. Dan kalau semua itu terdengar menakutkan, ada satu fakta menarik lainnya. Lubang hitam bukanlah sesuatu yang langka. Bahkan ada satu di pusat setiap galaksi, termasuk Bima Sakti. Jadi, apakah itu berarti kita akan tersedot ke dalamnya? Dan jika iya, bagaimana tepatnya itu akan terjadi? Mari kita bahas. Bayangkan sebuah lubang hitam mendekati tata surya kita. Awalnya, lubang hitam itu hanya tampak seperti titik kecil di kejauhan. Tapi semakin dekat dengan bumi, tarikan gravitasinya mulai menciptakan kekacauan. Planet-planet mulai keluar dari jalurnya. Asteroid-asteroid terhempas dan komet-komet hancur berkeping-keping. Tapi meski kekacauan yang terjadi sudah begitu dahsyat, hal terburuk masih belum terjadi.
Sungguh menakutkan. Dalam waktu singkat, lubang hitam itu akan sampai ke bumi. Pertama, atmosfer planet kita akan tertarik ke arah lubang hitam yang memicu terjadinya badai angin besar. Dan akan ada gelombang dahsyat di lautan, karena airnya sendiri terdistorsi oleh gaya gravitasi. Bayangkan, melihat lautan dan samudra mengembang. Medan magnet bumi dihasilkan oleh gerakan besi cair di dalam intinya. Tapi, gaya pasang surut ekstrim dari lubang hitam akan mengganggu gerakan ini, menyebabkan medan magnet melemah dan terdistorsi. Semua ini akan menyebabkan gempa besar dan letusan gunung berapi. Karena kerak dan mantel bumi terkoyak, semua infrastruktur dan teknologi akan hancur. Bangunan, jembatan, dan jalan raya akan porak-poranda. Oke, kita jeda dulu. Cukup mengerikan bukan? Tapi jangan khawatir, kamu gak akan melihat semua itu. Karena efek lubang hitam akan terasa jauh lebih awal. Kembali ke masa depan, kita akan kehilangan medan magnet bahkan sebelum semuanya mulai hancur. Artinya, bukan hanya cuaca dan iklim yang akan memburuk, tapi kita juga akan terpapar radiasi yang sangat ekstrim. Sinar gamma dan panas dari lubang hitam bisa mengubah planet kita secara drastis. Ucapkan selamat tinggal pada alam yang indah ini. Setidaknya, kesengsaraan itu dirasakan semua orang. Kita gak akan menjadi satu-satunya yang terkena dampak dari lubang hitam. Dan itu mungkin jauh lebih buruk. Ketika monster ini menelan seluruh tata surya, ia akan melahap segalanya. Salah satu dampak langsungnya adalah terganggunya orbit asteroid, komet, dan benda-benda lainnya. Planet-planet akan mulai berubah bentuk dan meregang. Permukaannya memelintir seperti logam cair. Matahari sendiri juga akan terkena dampaknya. Permukaannya mengerut seperti gumpalan semen. Dan ya, semua ini menakutkan untuk dibayangkan. Tapi sekarang, ambil napas dan rileks. Karena semua itu nggak akan pernah terjadi. Ini sisi terang, ingat? Peluangmu untuk memenangkan lotre miliaran jauh lebih besar daripada kemungkinan bumi akan tersedot ke dalam lubang hitam. Lubang hitam terdekat dari tata surya kita bernama Gaia BH1. Ditemukan oleh para ilmuwan pada tahun 2022, lubang hitam ini berada di galaksi Bima Sakti, sekitar 1.600 tahun cahaya dari bumi. Masa Gaia BH1 sekitar 10 kali masa matahari, yang berarti merupakan lubang hitam bermassa bintang. Gak terlalu menarik untuk dilihat, tapi penemuannya telah memberikan informasi berharga tentang perilaku monster kosmik ini. Tapi, seperti yang kamu lihat, bahkan lubang hitam yang paling dekat pun jaraknya lebih dari 1.000 tahun cahaya. Lubang hitam bergerak sangat lambat dan gak akan pernah berada terlalu dekat dengan tata surya kita untuk menimbulkan ancaman. Kamu mungkin bertanya, "Hey, tapi bukankah kamu bilang ada lubang hitam di pusat Bima Sakti? Bukankah itu berarti lubang hitam akan menyedot seluruh galaksi kita?" Mungkin enggak dengan suara seperti itu. Jangan khawatir. Jawaban yang tepat adalah tidak. Lubang hitam yang berada di pusat galaksi kita bernama Sagittarius A-Star. Kamu mungkin ingat dari foto buram viral yang beredar di internet beberapa tahun lalu. Lubang hitam ini memang sangat masif dan memiliki tarikan gravitasi yang kuat, seperti dua anak SMP yang sedang jatuh cinta. Tapi, lubang hitam ini masih sangat kecil dan hanya memengaruhi objek-objek yang berada di dekatnya. Objek-objek di galaksi terlalu besar dan bergerak terlalu cepat untuk bisa ditarik oleh lubang hitam. Meskipun demikian, lubang hitam tetaplah objek yang menarik untuk dipelajari. Para ilmuwan masih terus berusaha menguak misteri lubang hitam. Dan meskipun gak akan menjadi ancaman bagi kita, lubang hitam tetap menjadi pengingat akan kekuatan alam semesta yang luar biasa. Sekarang, kurasa aku akan mengalihkan perhatianku pada kekuatan coklat yang luar biasa. Ah, masa? Objek yang beratnya miliaran kali massa matahari pasti mudah ditemukan, bukan? Salah. Sayangnya tidak semudah itu. Begitu juga halnya dengan lubang hitam yang hilang. Tapi, mari kita pergi ke gugus galaksi Abell 2261 yang punya lubang hitam supermasif di pusatnya. Atau setidaknya, disitulah seharusnya ia berada. Masalahnya, fenomena ruang angkasa raksasa ini tidak bisa ditemukan. Lubang hitam supermasif adalah monster raksasa yang berputar-putar pelan di pusat galaksi induknya. Lubang hitam mengumpulkan awan gas dan debu di sekelilingnya yang membuat lubang hitam membengkak hingga mencapai ukuran yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Jika lubang hitam supermasif
kayak yang berada di pusat galaksi Bima Sakti, bergerak sedikit saja mendekati tata surya, maka kita akan mengalami kehancuran. Jarak antara objek besar ini dengan bumi bisa mencapai puluhan tahun cahaya dan tetap saja akan mendatangkan malapetaka bagi planet kita. Bumi bersama benda-benda lain yang membentuk tata surya akan ditarik ke dalam orbit lubang hitam dan ditakdirkan untuk berputar mengelilinginya selama-lamanya. Hei, siapa tahu ya kan? Jadi ada baiknya lubang hitam seperti itu menjauh dari kita untuk saat ini. Jadi mari kita lihat apa yang terjadi dengan lubang hitam supermasif yang melarikan diri dari gugus galaksi raksasa berjarak 2,7 miliar tahun cahaya dari bumi. Para ilmuwan telah mencarinya dengan bantuan Observatorium Sinar X Chandra milik NASA dan teleskop luar angkasa Hubble. Tapi sejauh ini belum ada hasilnya. Masalah utama dalam menemukan lubang hitam adalah warnanya yang hitam. Dan ruang angkasa juga berwarna hitam. Ya benar. Jadi tidak ada kontras apapun yang bisa membantu para astronom menemukan lubang hitam. Tapi para ilmuwan belum menyerah. Lagi pula, mereka punya banyak teknologi lain untuk menemukan lubang hitam, baik yang kecil maupun yang besar, di angkasa yang sangat luas. Sebagian dari metode ini melibatkan pengamatan bintang-bintang yang mengorbit lubang hitam. Kadang-kadang, yang diamati adalah sinyal gelombang gravitasi yang samar yang dihasilkan ketika dua lubang hitam bertabrakan. Tapi, teknik yang paling bisa diandalkan adalah dengan mengamati debu dan gas yang akan kolaps bersamanya. Masalahnya, lubang hitam adalah objek ruang angkasa dengan gravitasi yang sangat besar. Jadi, area di sekeliling lubang hitam biasanya sedikit kacau. Gas dan debu ditarik ke dalam jurang yang tak berdasar, memampat dan memanas. Dalam prosesnya, lubang hitam itu melepaskan banjir radiasi sinar X. Karena itu, para astronom mencari sumber sinar X yang sangat terang di alam semesta. Kemungkinan sumber-sumber tersebut merupakan embusan napas terakhir gumpalan materi raksasa sebelum menghilang ke dalam lubang hitam. Lalu, kenapa para ilmuwan tidak bisa menemukan tanda-tanda sinar X yang ditinggalkan lubang hitam di Abell 2261? Salah satu hal yang paling misterius dari lenyapnya lubang hitam ini adalah teleskop radio telah menemukan tanda-tanda adanya gumpalan materi super panas yang dilontarkan pada suatu waktu dalam kurun waktu 50 juta tahun terakhir. Gumpalan-gumpalan ini kemungkinan besar disebabkan oleh lubang hitam yang besar yang saat ini tidak bisa ditemukan. Jadi, saat ini kita hanya bisa menebak-nebak. Mungkin dua lubang hitam berukuran sedang bertabrakan dan mendorong keluar si raksasa yang baru saja bergabung di pusat galaksi. Pengamatan bintang-bintang di galaksi tersebut menunjukkan adanya gumpalan materi yang sangat rapat beberapa ribu tahun cahaya dari inti galaksi. Mungkin itu adalah lubang hitam yang melarikan diri. Tapi sayangnya, tidak ada sinyal sinar X yang datang dari gumpalan tersebut. Atau, lubang itu mungkin masih ada di sana, di tempat yang seharusnya. Tapi dia, sedang tertidur. Kalau tidak mendapat pasokan gas dan debu baru, tidak ada yang bisa dimakan. Akibatnya, dia tidak bisa melepaskan banjir sinar X. Tapi sekali lagi, jawaban jangan ganggu, lubang hitam sedang tidur, tidak terlalu memuaskan. Kenapa lubang hitam tidak mendapatkan makanan dari luar angkasa? Apa yang terjadi 50 juta tahun lalu? Gumpalan materi apa yang melesat menjauhi pusat galaksi? Begitu banyak pertanyaan dan belum ada jawabannya. Setidaknya kita tahu seperti apa lubang hitam itu. Ya, agaknya sih. Sebenarnya, ini adalah bayangan cakrawala peristiwa lubang hitam yang terlihat pada materi super panas yang jatuh ke dalam lubang. Foto lubang hitam yang pertama kali dipotret pada tahun 2019. Tapi data untuk pembentukannya dikumpulkan pada tahun 2017. Tim internasional yang terdiri dari lebih dari 200 astronom membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengumpulkan foto tersebut. Kita bisa mengagumi fenomena luar angkasa yang menakjubkan ini berkat jaringan teleskop global yang luas yang disebut Event Horizon Telescope Collaboration atau disingkat EHT. Kenapa dinamakan demikian? Karena cakrawala peristiwa adalah titik tanpa kembali di pinggiran lubang hitam. Ketika sesuatu, misalnya materi, radiasi, atau cahaya mencapai batas ini, maka tidak ada cara untuk melepaskan diri dari cengkeraman lubang hitam. Nah, untuk memotret foto pertama lubang hitam, para ilmuwan menciptakan teleskop virtual yang ternyata sebesar planet kita dengan menggabungkan kekuatan 8 teleskop radio yang kuat. Tapi, ini bukan hal yang mudah.
Para peneliti harus mengarahkan teleskop-teleskop itu secara simultan dalam urutan yang direncanakan secara cermat dengan bantuan jam atom yang dipasang di setiap teleskop. Selain itu, untuk meminimalkan kemungkinan hujan dan cuaca buruk, mereka bahkan membangun teleskop di area yang sangat kering, seperti Gurun Atacama di Chili dan Kutub Selatan. Pada setiap hari pengamatan, teleskop ini mengumpulkan data sekitar 350 terabyte. Itu 10 kali lipat jumlah data yang dikumpulkan setiap hari di penumbuk hadron raksasa. Tapi mari kita bahas lebih lanjut tentang lubang hitam itu sendiri. Ada lubang hitam bintang yang lebih kecil tapi lebih berbahaya daripada lubang hitam supermasif. Lubang hitam muncul ketika bintang yang kehabisan makanan bintang kolaps ke dalam dirinya sendiri. Jika sebuah bintang tadinya cukup besar, ia akan terus memampatkan diri dan memampatkan diri lagi. Dan tada! Lahirlah bayi lubang hitam bintang. Meskipun lubang hitam itu kecil, ia tetap saja 5 hingga puluhan kali lebih berat daripada matahari. Nggak kayak saudara-saudaranya yang masif, lubang hitam mini hipotetis bisa jadi sangat kecil, tidak lebih besar dari atom. Meskipun begitu, satu lubang hitam yang sangat kecil bisa saja memiliki massa 1000 mobil SUV. Salah satu teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro bisa saja tercipta tepat setelah Big Bang dan awal mula alam semesta. Beberapa ilmuwan bahkan mengatakan bahwa ada beberapa lubang hitam mini yang melintasi planet kita setiap hari. Ada lubang hitam supermasif yang berada di tengah-tengah galaksi kita Bima Sakti. Namanya Sagittarius A-star dan massanya 4,3 juta kali lebih berat dari matahari. Tapi kita tidak akan ditarik ke dalam lubang ini. Jaraknya lebih dari 26.000 tahun cahaya dari bumi. Terlalu jauh untuk memberi pengaruh pada planet kita. Ngomong-ngomong, baru-baru ini para astronom menemukan kalau lubang hitam supermasif ini mungkin bocor. Kalau itu benar, berarti Sagittarius A-star bukanlah raksasa yang sedang tidur seperti yang diduga sebelumnya. Ia mungkin masih aktif, dan kebocoran yang terekam oleh para ilmuwan bisa jadi merupakan lubang hitam yang sedang cegukan saat menelan awan gas. Mungkin kita harus menyendawakan bayi ini? Kalau kamu berada di dekat lubang hitam, bersiap-siaplah karena waktu akan melambat secara signifikan. Ini mungkin cocok untukmu kalau kamu tidak ingin bertambah tua, tapi jangan sampai dirimu ditarik ke titik tanpa kembali ya. Bahaya lain dari berada di sekitar lubang hitam adalah lubang hitam bisa saja berperilaku seperti gunung berapi galaksi. Dari waktu ke waktu, lubang hitam akan menyala. Tapi, alih-alih memuntahkan lava, lubang hitam justru menghasilkan energi yang sangat besar. Energi tersebut membuat lubang menganga di materi dan gas di sekelilingnya. Beberapa waktu lalu, para ilmuwan menemukan salah satu kawah terbesar di alam semesta. Teleskop radio dan sinar X mendeteksi lubang hitam supermasif yang membuat ulah bertahun-tahun yang lalu. Peristiwa itu terjadi di gugus galaksi yang jaraknya 390 juta tahun cahaya dari bumi. Kawah yang ditinggalkannya, yang sebenarnya merupakan lubang akibat gas panas di gugus tersebut, bisa memuat 15 galaksi Bima Sakti. Oke, aku nggak habis pikir. Aku pamit dulu ya. Kamu mungkin berpikir jatuh ke dalam lubang hitam sama mudahnya dengan jatuh ke lubang raksasa. Tapi sebenarnya sangat berbeda loh. Untuk benar-benar jatuh ke dalam lubang hitam, kamu butuh keberuntungan yang luar biasa dan sedikit keajaiban. Selain itu, kalau kamu menyaksikan sesuatu jatuh ke lubang hitam, kamu bahkan gak akan melihatnya. Kenapa? Baiklah, yuk kita coba pahami keajaiban fisika. Jatuh ke dalam lubang hitam itu sangat rumit. Pertama, untuk mendapat kesempatan melakukannya, kamu harus membidik dengan tepat dan memulai perjalananmu dari jarak yang sangat jauh. Ini seperti mencoba menembak target kecil dari jauh. Hal ini karena lubang hitam berada di dalam galaksi yang penuh dengan objek-objek lain seperti bintang, planet, dan awan gas. Objek-objek ini punya gaya gravitasinya sendiri yang bisa memengaruhi jalur yang harus kamu lalui. Ini seperti saat kamu harus berhati-hati melewati ruangan, menghindari menabrak benda lain, atau tertarik keluar jalur oleh gerakan mereka. Dengan cara yang sama, ketika jatuh ke dalam lubang hitam, kamu harus menghindari pengaruh dari benda-benda langit lainnya. Semakin mendekati, segalanya menjadi semakin rumit. Mengubah arah sekecil apapun akan butuh energi sangat besar yang tidak mungkin kamu hasilkan.
Ini seperti mencoba mengemudikan pesawat antariksa tanpa bahan bakar karena tarikan gravitasi lubang hitam luar biasa kuat. Begitu melewati titik yang disebut horizon peristiwa, tidak ada jalan untuk kembali. Kamu tidak akan bisa mengendalikan apapun. Nah, bahkan kalau kamu berhasil masuk ke jalur yang benar dan menghindari semua rintangan, masih ada situasi berbahaya yang menunggumu. Panas dan energi yang sangat intens di sekitar lubang hitam yang disebut plasma akan membakarmu saat kamu mendekat. Jadi kamu butuh perlindungan yang sangat kuat untuk bisa mendekatinya. Tapi bukan hanya mustahil untuk jatuh ke dalam lubang hitam ya, tapi juga mustahil melihat seseorang jatuh ke dalamnya. Kenapa? Yuk kita cari tahu. Bayangkan kamu berdiri jauh dari lubang hitam, melihat sesuatu yang semakin mendekati horizon peristiwa. Saat benda ini, katakanlah sebuah pesawat antariksa jatuh ke dalam lubang hitam, dua hal yang sangat aneh mulai terjadi. Pertama, warna pesawat antariksa akan berubah. Gravitasi di dekat lubang hitam sangatlah kuat, jauh lebih kuat daripada gravitasi yang kita rasakan di bumi. Gravitasi yang kuat ini memengaruhi segala sesuatu di sekelilingnya, termasuk cahaya. Nah, cahaya memiliki sifat yang menarik, yaitu membawa energi. Tapi ketika mendekati lubang hitam, tarikan gravitasi yang kuat mulai menguras energi cahaya. Semacam mencurinya, membuat cahaya menjadi lebih lemah. Dan ingatkah kamu saat melihat matahari terbenam yang indah? Matahari tampak berwarna oranye kemerahan yang hangat kan? Itu karena saat melintasi atmosfer kita, cahaya matahari tersebar dan kehilangan sebagian dari warna kebiruan yang berenergi lebih tinggi, menyisakan warna kemerahan. Jadi ketika kehilangan energi, cahaya cenderung bergeser ke spektrum warna merah. Hal yang sama juga terjadi di dekat lubang hitam. Cahaya dari pesawat antariksa kehilangan energi akibat gravitasi lubang hitam yang kuat. Jadi pesawat antariksa yang tadinya memiliki warna tersendiri mulai terlihat semakin merah saat semakin mendekati lubang hitam. Seakan lubang hitam itu sedang merapal mantra ajaibnya, mengubah warna pesawat antariksa itu sendiri. Keanehan kedua berkaitan dengan waktu. Menurut teori relativitas umum, gravitasi bisa mengacaukan waktu. Cara kerjanya pun sangat aneh karena tidak ada satupun bahkan orang-orang di dalam pesawat antariksa yang akan merasakan perubahan ini. Bagimu seorang pengamat dalam skenario ini, waktu berjalan seperti biasanya. Kamu duduk di sana menyeruput limun antariksa dan mengamati perjalanan pesawat luar angkasa. Bagi orang-orang di dalam pesawat antariksa, semuanya tetap sama. Jam tangan mereka terus berdetak dengan kecepatan yang teratur dan mereka menjalani hari seperti biasa. Tapi sebaliknya, bagimu ini seperti melihat pesawat antariksa jatuh dalam gerak lambat. Bagimu pesawat itu akan terlihat jatuh ke dalam lubang hitam selama berminggu-minggu atau bahkan bertahun-tahun. Mungkin saat kamu sudah berusia 80 tahun, pesawat antariksa itu masih ada di sana. Menakjubkan kan? Nah, jika waktu melambat untuk pesawat antariksa, itu berarti cahaya yang dipancarkannya juga melambat. Jadi bayangkan seseorang di dalam pesawat itu mengedipkan senter terus-menerus, tapi karena waktu bergerak sangat lambat, cahaya yang berasal dari senter juga bergerak dalam gerakan lambat. Butuh waktu lama untuk setiap kilatan cahaya mencapai mata kita. Kamu akan melihat pesawat antariksa seperti menonton video dalam gerakan super lambat. Dan saat cahaya butuh waktu lebih lama untuk mencapai matamu, sinarnya akan semakin lemah dan redup seperti bintang yang memudar. Jadi ketika pesawat antariksa semakin dekat dengan horizon peristiwa lubang hitam, warnanya bukan hanya semakin merah, tapi juga semakin redup. Jadi, semakin sulit untuk melihat pesawat antariksa ketika semakin dekat dengan lubang hitam. Perlahan-lahan objek ini memudar, layaknya pertunjukan menghilang di panggung termegah di alam semesta. Cukup membingungkan kan? Tapi itu dari sudut pandanganmu sebagai pengamat. Bagaimana dengan orang-orang yang berada di dalam pesawat? Apa yang sebenarnya kalian alami ketika jatuh ke dalam lubang hitam? Ketika semakin dekat dengan lubang hitam, sesuatu yang sangat aneh mulai terjadi. Gravitasi di dekat lubang hitam begitu kuat hingga meregangkan dan melengkungkan segala sesuatu di sekitarnya. Jadi perbedaan tarikan gravitasi di bagian kepala dan kakimu sangat signifikan.
Perbedaan ini menciptakan gaya pasang surut yang meregangkan tubuhmu menjadi panjang dan pipi. Ini proses yang secara ilmiah disebut spagetifikasi. Intinya tubuhmu akan diregangkan menjadi mie manusia. Diubah menjadi spageti mungkin terdengar menyenangkan bagi pecinta pasta, tapi tentu saja tidak menyenangkan bagi astronot. Sementara itu, warna-warna di sekelilingmu mulai dibelokkan dan terdistorsi, menciptakan pertunjukan cahaya yang memukau. Rasanya seperti menaiki roller coaster melalui terowongan pelangi, berkelok-kelok, banyak kilatan cahaya dan kilauan, dan ini pengalaman yang mendebarkan dan memukau. Dan yang terjadi selanjutnya tergantung pada jenis lubang hitamnya. Pertama ada lubang hitam klasik. Ini adalah lubang hitam yang akan terus ada selamanya. Kalau jatuh ke lubang hitam ini, kamu akan butuh waktu yang sangat lama untuk mencapai pusatnya. Titik pusatnya akan terus bertambah dekat, tapi kamu akan memerlukan waktu yang hampir tak terhingga untuk mencapainya. Jadi perjalananmu terasa seperti tak akan pernah berakhir. Lalu ada lubang hitam yang menguap. Lubang hitam ini bisa menguap seiring waktu karena proses yang disebut radiasi Hawking. Prosesnya seperti es batu yang mencair, lubang hitam ini memiliki umur yang terbatas dan pada dasarnya mustahil untuk masuk ke salah satunya. Sewaktu mendekati lubang hitam yang sedang menguap, kamu akan berada di dekat tepiannya, yaitu horizon peristiwa. Rasanya seperti terjebak di pintu masuk taman hiburan yang super keren, tapi tahukah kamu, taman hiburan ini sedang menyusut. Lubang hitam sedang menguap dan seiring dengan itu, horizon peristiwa semakin mengecil. Jadi kamu tetap berada di tepi, mengikuti setiap gerakannya. Tapi kamu akan selamanya berada di horizon peristiwa tanpa pernah melewatinya. Tapi ingat, setelah melewati titik point of no return, tidak ada jalan untuk kembali. Kamu sudah berada di jalur satu arah menuju jantung misterius lubang hitam, yaitu singularitas. Di titik singularitas semuanya menjadi kacau. Pemahaman kita saat ini tentang fisika menjadi terbolak-balik seperti memasuki pertunjukan sulap. Apa yang terjadi setelah kita mencapai singularitas? Apakah ada sesuatu di sisi lain lubang hitam? Kita tidak tahu dan ini masih menjadi misteri besar bagi kita. Tapi mungkin kita akan mengetahuinya suatu hari nanti. Jadi sebaiknya kita mengagumi lubang hitam dari jarak yang aman aja ya. Dan biarkan imajinasi kita melambung tinggi tentang keajaiban-keajaiban luar biasa yang ada di dalamnya. Ingatlah untuk selalu menaruh pasta di piringmu dan jangan dekat-dekat dengan pembuat spageti kosmik ini. Jauh di bawah sana ada laboratorium yang sangat rahasia. Para ilmuwan sedang berupaya membuat lubang hitam. Rupanya, eksperimen mereka akhirnya berhasil. Objek itu melayang-layang di atas meja, tapi sesaat kemudian, hanya dalam sepersekian detik, langsung menelan meja itu bulat-bulat. Waduh! Setelah melahap meja, lubang hitam itu terus saja membesar. Prosesnya sudah tidak bisa dikendalikan. Mikroskop dan tabung percobaan terus berterbangan, lalu memasuki ruang hampa yang gelap. Seketika, semua objek di ruang itu dilumatnya tanpa sisa. Semakin banyak objek yang ditelan, akan semakin besar ukurannya, sehingga objek lain yang lebih besar juga akan tertarik ke dalamnya. Di permukaan bumi, manusia menjalani aktivitasnya seperti biasa. Orang-orang yang sedang jogging seketika berhenti saat melihat bola hitam raksasa terus membesar di kejauhan. Banyak rumah tercabut dari fondasinya. Mobil-mobil juga berterbangan di angkasa, tersedot menuju lubang hitam. Hanya dalam hitungan menit, lubang hitam itu mampu menyelubungi seluruh planet kita, lalu terus membesar hingga bisa menelan bulan dan planet Mars. Bobotnya juga terus melonjak hingga melebihi objek lain di tata surya kita. Semua planet mulai mengelilinginya sebelum dilahap si monster raksasa. Matahari pun musnah. Kok suram gini ya? Tapi tenang, skenario di kehidupan nyata nggak akan begitu kok. Para ilmuwan kemungkinan memang sudah bisa membuat lubang hitam, tapi prosesnya tidak semengerikan tadi. Para ilmuwan melakukan proyek pembuatan lubang hitam di Jenewa menggunakan alat yang disebut Large Hadron Collider. Sebetulnya, alat ini bisa membuat sejumlah partikel bergerak pada kecepatan tinggi hingga saling bertumbukan. Kemudian, banyak energi akan terlepas dan berbagai efek menarik akan bermunculan. Para ilmuwan meyakini energi yang dilepaskan oleh tumbukan ini kemungkinan bisa menciptakan lubang hitam.
Sebagian orang juga ada yang khawatir dengan efek yang ditimbulkan, sehingga melarang konstruksi Large Hadron Collider. Tapi, kalaupun lubang hitam bisa dibuat, ukurannya akan sangat kecil, sehingga tidak akan membahayakan. Lubang hitam menghasilkan banyak energi, lalu melepaskannya. Ya, kira-kira sepanas tungku perapian lah. Jadi, lubang hitam akan memudar saat mulai kehabisan bahan bakar. Kalaupun eksperimennya berhasil, lubang hitam yang tercipta akan segera terbakar, lalu lenyap dalam sepersekian miliar detik. Dan sekalipun ukurannya mikroskopis, pertumbuhannya akan sangat lambat, sehingga tidak akan membawa banyak perubahan. Toh kalau bisa bertahan cukup lama, sehingga mampu menyerap partikel kecil di sekitarnya, lubang hitam sekecil ini akan perlu waktu sekitar 0,5 triliun tahun agar bobotnya bertambah 450 gram. Sebetulnya, lubang hitam punya manfaat juga. Kalau ukurannya sebesar Gunung Everest, energi yang dihasilkan akan bisa mencukupi kebutuhan energi kita. Lubang hitam juga sangat padat. Objek sebesar Gunung Everest ini cuma perlu ruang yang super kecil. Tapi, para ilmuwan belum bisa membuat yang sebesar aslinya. Beberapa di antaranya bahkan ada yang seberat ratusan ribu kalinya matahari kita. Para ilmuwan baru saja mendeteksi lubang hitam yang sedang menelan objek lain. Lubang hitam yang sedang merobek bintang raksasa menjadi salah satu fenomena yang paling memukau di alam semesta kita. Bobotnya sangat berat, sifatnya juga destruktif. Karena itulah, lubang hitam menjadi objek yang menakjubkan sekaligus mengerikan. Sebetulnya, warnanya tidak benar-benar hitam. Ukurannya saja yang sangat masif, sehingga cahaya tidak bisa lolos dari tarikannya. Jadi, wujudnya memang tidak kasat mata. Para ilmuwan cuma bisa mendeteksinya dengan peralatan khusus. Kebanyakan lubang hitam berasal dari bintang yang hampir mati. Nah, bintang yang masih produktif bisa diibaratkan seperti tungku raksasa yang membakar hidrogen, lalu melepaskan banyak energi. Energi yang dihasilkan matahari kita di setiap detiknya lebih banyak dari energi yang dihasilkan manusia. Energi inilah yang kemudian sampai ke bumi dalam wujud panas. Lalu, terciptalah kehidupan di planet kita karena panas tersebut. Ekspansi ini cuma bisa dihentikan oleh gravitasi, gaya yang akan menarik objek menuju benda yang berat. Kebanyakan orang memahami gravitasi sebagai gaya yang membuat kita tetap menapak di tanah, sehingga kita tidak akan melayang-layang menuju ruang angkasa. Gaya gravitasi antar bintang sangatlah kuat, sampai-sampai bisa membuatnya runtuh. Jadi, pada bintang yang masih produktif, gaya gravitasinya akan tertarik ke dalam, lalu energi yang dilepaskan akan mengembangkannya seperti balon. Seringnya, kedua gaya ini saling menghambat. Tapi, saat bintang kehabisan bahan bakar, gaya dorongnya sudah tidak ada, sehingga tidak bisa mencegahnya dari keruntuhan. Sebagian bintang jumbo menghasilkan banyak energi, sehingga perlahan-lahan memulai menjadi raksasa merah. Saat bintang ini kehabisan bahan bakar, suhunya akan turun, sehingga gravitasi akan mendorongnya ke dalam ruang sempit. Ilmuwan menggunakan matahari kita untuk menentukan ukuran benda-benda langit. Berat matahari kita sama dengan satu massa matahari. Kalau bintang ringan seperti matahari kita runtuh, perubahannya tidak terlalu kentara kok. Jadi tenang saja, oke? Jangan terlalu khawatir kalau nanti kamu akan ditelan lubang hitam. Tapi lain lagi ceritanya kalau yang runtuh adalah raksasa merah seberat 10 massa matahari. Efeknya tentu akan jauh lebih besar. Kalau sampai runtuh, bintang seperti ini akan meledak sebagai supernova. Cahayanya akan menyinari seluruh galaksi. Bintang masif yang bisa melahirkan supernova terkadang berubah menjadi lubang hitam. Karena sangat berat, gravitasinya mendorong dan memadatkan sampai runtuh menjadi lubang hitam, hanya dalam hitungan sepersekian detik. Kita tahu lah ya, bagian dalam lubang hitam sangatlah misterius dan ganjil. Ukurannya sangat masif, sehingga bisa membelokkan waktu. 1 detik di dekat piringan hitamnya saja bisa setara dengan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan di bumi kita, tergantung ukurannya. Pada tahun 2019 lalu, para ilmuwan mendeteksi lubang hitam sedang menelan bintang yang ukurannya sebesar matahari kita.
Meskipun luasnya 1,4 juta kilometer, bintang itu benar-benar terjebak di medan gravitasinya. Keduanya saling mengorbit, lalu perlahan saling mendekat. Dan akhirnya, bintang itu musnah ditelan lubang hitam yang tak kasat mata itu. Terkadang, lubang hitam juga memancarkan energi ke ruang angkasa. Setelah lubang hitam menghancurkan bintang, plasma panas akan melesat keluar dengan kecepatan 10.000 km per detik. Sekitar setengah massa bintang itu ditelan, lalu sisanya dilepaskan menuju angkasa luar. Dan uniknya, raksasa yang rakus ini juga menelan lubang hitam lain saat ukurannya cukup besar. Baru-baru ini ada 2 lubang hitam yang masing-masing berbobot 85 massa matahari dan 66 massa matahari, saling bertabrakan. Saat mulai bertabrakan, lubang hitam besar akan selalu menelan lubang hitam kecil, sehingga masanya terus bertambah. Kemudian, terbentuklah lubang hitam baru sebesar 142 massa matahari. Ukuran lubang hitam segitu masih terbilang sangat kecil loh. Objek ini akan terus menelan semua benda yang ada di sekitarnya hingga ukurannya menjadi supermasif dan sangat membahayakan. Seisi galaksi Bima Sakti kita berputar mengelilingi salah satu medan gravitasinya. Monster ini berbobot sekitar 4 juta massa matahari atau lebih dari 1 triliun kalinya planet kita. Itu saja belum termasuk yang paling besar. Menurut teori, lubang hitam juga bisa terbentuk tanpa ledakan dahsyat. Awan-awan gas besar yang bobotnya ratusan ribu massa matahari bisa menyusut oleh gaya gravitasinya. Terbentuklah bintang. Objek ini sudah sangat berat sehingga akan terus memadat menjadi lubang hitam tanpa melahirkan supernova. Lubang hitam supermasif memang jauh dan sulit diamati, sehingga belum bisa dijelaskan secara pasti. Belum banyak yang kita ketahui mengenai lubang hitam, sehingga banyak sekali spekulasi. Selama puluhan tahun, para ilmuwan telah berteori mengenai cara memanfaatkan lubang hitam. Lubang hitam bisa membelokkan waktu, jadi kita bisa menjelajah ke masa depan dengan teknologi yang tepat. Kalau pesawat luar angkasa yang cukup canggih bisa dibuat, masalahnya akan bisa teratasi. Maka, perlu diputuskan, mereka mau menjelajahi lubang hitam sampai mananya. Beberapa menit atau jam yang mereka lalui di sana akan setara dengan bertahun-tahun di bumi kita. Mereka bisa berumur ribuan tahun tanpa menua secara fisik. Wah, luar biasa ya.